Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, haibati fillah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia darinya. Di antara karunia itu adalah karunia kita diberikan kesehatan dan juga karunia keafiatan. Salawat dan salam tentunya semoga terlimpah curah kepada junjungan alam paduka kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Ahibati fillah, pada hari ini kita akan berbincangkan tentang bagaimana sebetulnya permusuhan setan yang dibangun antara dia dengan kita selaku manusia. Setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pada awalnya merupakan makhluk yang sama seperti makhluk-makhluk yang lain, yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian karena setan itu memiliki sifat dan juga memiliki sikap yang congkak, sombong, takabur, maka hal itu kemudian membawa setan sampai akhir zaman dengan satu laqab, yaitu Ar-Rajim, yakni makhluk yang terkutuk. Terkutuknya setan itu merupakan buah dari apa yang ia lakukan atas kecongkakannya, atas kurang etikanya terhadap Sang Khalik, di mana ketika masa penciptaan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada setan untuk sujud sebagai bentuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi kemudian setan enggan untuk sujud ini karena rasa diri yang lebih hebat daripada Adam, rasa diri yang lebih maju daripada Adam, sehingga ia mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Itulah kira-kira pendapat yang logis menurut setan, sehingga ia tidak berhak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Akan tetapi kemudian perilaku congkak ini, walaupun secara nalar bisa dipahami, bisa dirasionalisasi terkait dengan pernyataan setan ini, tapi Allah tidak menerima. Karena Allah tidak senang dengan makhluk yang congkak. Allah tidak senang dengan makhluk yang sombong. Maka sejak itu sampai hari ini dan bahkan sampai akhir daripada dunia ini, ia tetap akan mendapatkan gelar Ar-Rajim, yaitu makhluk yang terkutuk. Oleh karena itu, maka setan terus membangun cara bagaimana agar ia bisa membawa anak cucu Adam, membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala, membawa ke jurang kenistaan, membawa ke jurang kemaksiatan yang nanti akhirnya setiap orang yang telah dibawa olehnya, telah digoda olehnya, ia akan bawa nanti di yaumal jaza ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sikap kita hendaklah waspada. Kita harus hati-hati terhadap tipu daya setan ini. Karena setan, ia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa anak cucu Adam ini ke nerakanya. Ia akan terus berusaha mencari celah, membuat strategi, membuat daya dan upaya bagaimana agar manusia itu bisa dia bawa ke neraka nanti bersamanya. Oleh karenanya, maka tipu daya terus dibangun, propaganda ini terus dibuat oleh setan untuk menggelincirkan manusia tanpa pernah memandang usia, tanpa pernah memandang bulu. Tidak pernah dia lihat apakah itu anak-anak ataupun orang dewasa, pemuda ataupun manula,
laki-laki ataupun perempuan, orang yang berilmu ataupun orang yang jahil, orang yang bodoh, semuanya sama. Oleh setan dicari celahnya bagaimana agar ini bisa dibawa. Karena permusuhan yang dibangun antara setan dengan manusia ini sudah sejak zaman dahulu ketika mulai Adam diciptakan dan ketika perintah sujud itu diperintahkan oleh Allah kepada setan untuk penghormatan kepada Adam. Maka dari situ Allah menyebutkan kepada kita, inna syaitana lil insani adawu mubin. Sesungguhnya setan itu untuk manusia adalah musuh yang nyata. Artinya musuh yang sangat jelas di hadapan mata kita. Musuh yang sangat jelas adalah setan. Hati-hatilah terhadap setan ini. Karena dia akan terus mencari cara dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Bahkan semua tempat dia cari-cari di mana letak kelengahan manusia. Ketika manusia itu lengah, maka ia masuk di situ. Ia menggodanya, ia membisikinya agar manusia itu tergelincir. Salah satunya adalah mencari celah di mana manusia menganggap enteng terhadap perbuatan buruk. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya dari riwayat Abu Hurairah, di mana kata beliau atau baginda Nabi yang kemudian bersabda, inna syaitana qad aisa ayya'buda bi ardikum hadhihi. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa sebetulnya untuk mencari cara bagaimana agar ia disembah oleh manusia di bumi ini. Sudah tidak ada lagi cara agar ia mendapatkan penyembahan dari manusia. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Walakin qad radiya, akan tetapi dia merasa senang. Dia menjadi tenang, menjadi tentram. Yang awalnya dia gundah, gelisah, sudah putus asa. Bagaimana sifat orang yang putus asa? Gundah, gelisah, segala macam. Tetapi kemudian karena sejengkal perbuatan manusia ini, dia menjadi ridha, dia menjadi senang. Waqad ridha minkum bima tahkirun. Dia menjadi ridha, dia menjadi senang atas apa yang diperbuat oleh seseorang itu dari hal-hal yang sepele, yang di situ ada dosa, yang di situ ada kemaksiatan. Maka oleh karenanya, ahibati fillah, hendaklah kita berhati-hati agar kita kemudian tidak terjerumuskan oleh setan. Karena celah sedikit saja kita berbuat maksiat, kemudian kita menganggapnya perbuatan maksiat, perbuatan yang remeh, maka di situ setan sudah masuk. Dia sudah senang dengan kita. Ketika kita menganggap perbuatan dosa yang kita anggap itu hal yang remeh, maka setan betapa senangnya mendengar, betapa senangnya melihat. Jadi sekali lagi, bahwa kita harus senantiasa mawas diri. Kita harus hati-hati terhadap tipu daya setan itu. Karena ia akan senantiasa mencari cara, mencari celah di mana letak manusia itu kemudian hilaf. Manusia itu kemudian lupa bahwa ia telah melakukan sebuah perbuatan yang di situ ada kemaksiatan, yang di situ ada dosa. Karena dengannya, maka dia akan terus memotivasi, bahkan kemudian juga tidak hanya motivasi, mendorong seorang itu agar melupakan apa yang perbuatan buruk yang pernah dia lakukan itu. Karena seyogyanya bahwa perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang buruk dalam hal melihat dosa saja berbeda. Di mana orang yang buruk ya dekat dengan setan. Karena setan terus membimbingnya, setan terus memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya. Ketika orang yang beriman melihat dosa itu sekecil apapun, di situ ada masalah. Sekecil apapun itu akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Makanya kemudian Nabi menyampaikan kepada kita dalam sebuah sabdanya di riwayat Ibnu Mas'ud bahwa innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Orang mukmin itu melihat dosa seperti orang yang sedang berada di bawah gunung. Yang ia khawatir, ya khafu ayyaqa'a alai. Dia merasa khawatir setiap waktunya, setiap saatnya dia merasa khawatir seperti orang yang berada di bawah gunung. Artinya atau di bawah tebing, maka dia khawatir
Apa? Tebing itu longsor. Khawatir gunung itu kemudian menimpanya. Begitulah orang yang beriman melihat dosa itu. Karena atas hal ini, maka setan putus asa kepada orang-orang yang beriman itu. Karena dia cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak. Ia melihat dosa itu seperti dubab. Wa annal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi. Seperti lalat yang hanya lewat di hadapannya saja. Artinya dianggap tidak ada apa-apanya. Nah inilah ketika seorang itu fajir, ketika orang itu buruk, maka dia melihat dosa itu nggak ada apa-apanya. Dan disitulah setan menjadi senang. Disitulah setan menjadi gegap gempita, menjadi terbahak-bahak, tertawa dengan hebat. Karena dia senang ada di antara anak cucu Adam yang terbawa olehnya. Ada yang tergoda olehnya. Karena dia menyimpan kesempatan di situ. Dia melalaikan terhadap hal-hal yang di situ ada keburukan. Maka hebati fillah, hendaklah kita betul-betul berhati-hati. Hendaklah kita betul-betul mawas diri, menjaga diri baik-baik, menjaga sikap kita baik-baik. Perhatikan semua anggota tubuh kita, dari mulai pandangan, pendengaran, ucapan, tingkah laku kita. Jangan sampai kemudian ada celah-celah setan bisa masuk di situ. Sehingga ketika kita mengucapkan perbuatan, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang itu ada maksiat, kita menganggap hal yang remeh. Nggak ada apa-apanya. Itu hanya ungkapan biasa-biasa. Tapi ingat, kalau kemudian ucapan itu Allah tidak ridho, maka di situ setan telah menang. Ingat, ketika perbuatan atau pendengaran kita itu yang kita anggapnya hal yang biasa-biasa saja, tapi kemudian Allah tidak ridho, Allah tidak senang dengan perbuatan kita, di situ setan yang kemudian gembira. Setan menjadi senang, setan menjadi gegap gempita, dia merasa telah berhasil membawa kita. Hadirin ahibati fillah, tentunya mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemawasan agar kita mampu senantiasa mempersiapkan diri kita, mengoptimalkan jiwa kita, memposisikan diri kita agar setan tidak pernah masuk terhadap diri kita. Minimal ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka, baik itu perbuatan maksiat yang kecil, baik itu perbuatan dosa yang kecil, kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruh, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan ampun. Karena dengan permohonan ampun itu setan kemudian yang awalnya terbahak-bahak, dia akan kembali menangis, dia kembali menjadi gundah, gelisah, dan putus asa atas diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.